pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30. Redam dampak BBM naik. Genderang kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM itu akhirnya ditabung. Pilihan terakhir yang tidak disukai sebagian besar masyarakat itu diputuskan juga setelah sempat maju mundur dengan wacana kenaikan harga BBM. Mulai Sabtu 3 September pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, berlaku kenaikan harga bagi beberapa jenis BBM subsidi di seluruh penjuru tanah air. Perinciannya, harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Harga solar subsidi naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Sementara harga BBM non subsidi Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500. Momentum kenaikan harga BBM itu juga dinilai saat yang tepat karena ada beberapa indikator perekonomian nasional yang cukup mendukung. Salah satunya penurunan tingkat inflasi baik secara tahunan maupun bulanan. Merujuk data Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi pada Agustus berada di level 4,69%, melandai dari Juli yang tercatat 4,94%. Namun, kenaikan harga BBM itu sekaligus berimbas pada efek lainnya, khususnya untuk masyarakat miskin. Inflasi akan berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan investasi terhambat. Meski demikian, pemerintah sebelumnya juga telah menyiapkan seperangkat kebijakan menyambut kenaikan harga BBM untuk meredam gejolak yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya dengan berbagai bentuk bantuan sosial yang disediakan. Sejauh ini, lebih dari 70% subsidi yang peruntukannya meski untuk masyarakat miskin justru dinikmati kelompok masyarakat mampu. Padahal, kelompok masyarakat miskin dan pekerja berpendapatan rendah mesti terlindungi karena mereka yang akan terpukul paling keras. Per 1 September, pemerintah telah menggulirkan program bantuan sosial atau bansos senilai total Rp24,17 triliun melalui 3 skema sasaran. Kelompok sasaran tersebut meliputi 20,65 juta keluarga miskin dan penerima upah maksimal Rp3,5 juta, dan skema ketiga ialah alokasi dana transfer daerah sebesar 2,17 triliun yang wajib digunakan untuk subsidi transportasi, ojek, dan nelayan. Program bansos sebagai kompensasi pemangkasan subsidi BBM tersebut sudah cukup melingkupi kelompok masyarakat yang selayaknya dilindungi. Itu dengan syarat bansos benar-benar diterima oleh sasaran yang berhak. Sengkarut penyaluran bansos di tanah air boleh dibilang masih belum teratasi. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bansos senilai Rp6,9 triliun terindikasi salah sasaran. Para penerima bansos tersebut meliputi orang-orang yang sudah meninggal dunia, penerima ganda, penerima yang pada tahun sebelumnya bermasalah, tidak ada dalam usulan Pemda, serta NIK yang invalid. Dari data penerima bansos yang amburadul itu, negara dirugikan triliunan rupiah dan rakyat ekonomi lemah gagal terlindungi. Pemerintah mesti serius menuntaskan persoalan data bansos. Selain itu, perlu ditekankan penerima bansos bergerak dinamis. Dalam artian, orang yang tahun lalu miskin belum tentu tahun ini masih miskin atau sebaliknya. Oleh karena itu, verifikasi dan pengkinian data kelompok masyarakat miskin
harus terus-menerus dilakukan secara berkala, semisal 2 kali dalam setahun. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tentu itu bukan tugas yang mudah. Harus ada komitmen pemerintah daerah dan semua pihak mengatasi silang sengkarut data bansos tersebut. Kita mengapresiasi komitmen pemerintah yang berupaya meredam keresahan di tengah masyarakat. Namun, evaluasi terhadap penerima bansos agar tepat sasaran juga harus dilakukan. Selain itu, diperlukan pengawasan yang terus-menerus untuk mencegah kebocoran. Maka, penggunaan subsidi ini harus tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Solusi lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah ihwal penggunaan energi fosil untuk jangka panjang. Kini, banyak negara telah mengurangi penggunaan energi fosil dan menggantinya dengan pengembangan energi baru atau energi alternatif. Ada baiknya kita juga perlu tidak terlalu bergantung pada energi fosil. Dengan demikian, masyarakat memiliki pilihan dan tidak terus-menerus berharap dan berbondong-bondong untuk menggunakan satu energi saja di tengah badai ketidakpastian global.